guru maupun murid. Karena letak geografis ya yang beda-beda, muridnya, gurunya gitu. Ya. Nah, kalau dari cerita Mas Fahmi nih sebagai tenaga pengajar, mungkin mendengar curhatan juga atau keluh kesah sesama guru atau apa gitu, yang mungkin bisa diceritakan. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi curhatannya Mas Galip ini juga mewakili murid-murid yang ada di kelas. Kebetulan saya megang kelas 10 IIS gitu loh. Jadi saya wali kelas kebetulan, dan setiap hari itu memang harus nge-share tugas-tugasnya yang diberikan ustadz-ustadzanya di sekolah. Baik itu matematika, fisika, sosiologi, biologi, dan teman-temannya. Cuman kembali lagi, tadi ada yang dikatakan Mas Galip, ada guru yang memang sudah usianya konven gitu, maksudnya masih pendidikan yang masih memikirkan hasil. Jadi nilainya itu anak-anak itu tetap nilai. Beda dengan guru-guru yang, mohon maaf ya, di era milenial yang umurnya masih 25-an gitu. Mereka bisa mengikuti keinginan anak-anak. Sehingga apa? Penilaiannya guru-guru saat ini itu melalui pendidikan sesuai passion-nya, yaitu autentik tadi. Misalkan anak ini suka berenang, ya gurunya harus mendidik anaknya itu di kolam renang, bukan di lapangan sepak bola. Sesuai dengan itu kalau di Surabaya. Tapi kalau di Mualimin kan beda lagi prinsipnya, saya juga nggak tahu. Ya. Nah, terus mengingat pengawalan, salah satu pengawalan di online ini kan kelemahannya adalah tadi letak geografis, dan bahkan pendidik saat ini tuh juga dipusingkan dengan kondisi yang mana harus berbenturan dengan psikis murid, psikis guru sendiri, dan psikis orang tua. Karena orang tua juga nggak sama, apalagi anak-anak yang sekarang memang kondisi ekonominya berkurang, alias ekonominya di tata bawah. Mereka bisa jadi nggak punya ID yang lengkap, memadai. Terus kemudian beli paketan juga berat. Itu juga saya kira dikeluhkan oleh teman-teman mahasiswa, kan gitu. Nah, di satu sisi orang tua juga menuntut guru. Sering di medsos itu kalau saya lihat orang tua yang marah-marah kepada guru itu ya apa ya, lucu gitu loh, sampai keluar kalimat-kalimat jengkel gitu loh, sampai ada yang mengatakan, kamu kira orang tua itu sama dengan kondisi milenial saat ini? Saya kira kalau Mas Galip ini ternyata, mohon maaf ya Mas Galip, misalkan posisinya itu di pelosok yang sekiranya sinyalnya itu susah banget, ayo kira-kira bagaimana kondisi guru saat ini? Nah ya kan, di sini dituntut para pendidik juga harus benar-benar bisa dekat sama anaknya, dekat dalam tanda kutip, dekat memberikan pendidikan secara hak yang sama. Jadi pengawalannya itu bukan lewat grup kelas gitu, tetapi secara individual, secara face to face, secara japri tadi loh. Jadi semua dapat materi yang sama. Apalagi di Indonesia saat ini, di mata pelajaran yang lain ada yang namanya anak-anak difabel atau anak-anak keterbelakangan. Terus itu bagaimana lagi pendidikannya? Nah ini cerita yang tak ambil di sekolah saya yang memang khusus guru pendamping juga ada. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan apa ya namanya ya, pendidikan online itu kelemahannya salah satunya jadi apa, pendekatan siswa sama murid juga berkurang, pengawasannya murid berkurang. Oleh sebab itu di pendidikan saat ini butuh yang namanya kinerja antara wali murid dengan guru harus bersinergi, karena nantinya penilaian secara autentik ini itu terbantu dengan orang tua. Orang tua memberikan pengisian form gitu, misalkan form dari sekolah, mohon diisi ke Bapak Ibu terkait dengan anak-anak selama Ramadan saat ini. Itu sih Mas kalau saya. Mungkin cerita Mas Galip beda lagi ketika di rumah sama orang tuanya. Iya. Benar-benar. Berarti kalau Mas Fahmi sendiri sebagai tenaga pengajar itu selain ke muridnya juga ada melibatkan peran orang tua tadi ya? Nah, ya benar. Melibatkan peran orang tua dan menyesuaikan kondisi si anak juga ya Mas ya? Oke. Nah, kalau Mas Galip nih sejauh ini ada nggak sih teman-teman yang sampai apa ya tidak bisa mengikuti pembelajaran karena keterbatasan entah sinyal kah, kuota kah atau sebagainya gitu?
Kalau teman-temannya Mas Khalid sendiri gimana? Atau full satu kelas itu bisa mengikuti kelas online? Oh, oke. Jadi masalah terhambatnya beberapa siswa itu pasti ada ya. Ada teman saya itu yang jujur belum tahu, belum pernah mengikuti kayak pembelajaran online dan kurang begitu dekat dengan dunia digital. Maka pernah pas itu saya di chat gitu, benar-benar tanya detail. Jadi belum tahu sama sekali ini gimana caranya gitu. Jadi saya rasa dengan adanya pandemi corona ini bisa membuka mata seluruh siswa, membuat melek seluruh siswa, paling enggak mereka bisa mengenal dunia digital dan mengenal pembelajaran digital. Jadi gadget itu bukan hanya untuk sarana hiburan semata, tapi gadget juga bisa sebagai sarana peningkatan diri. Salah satunya di bidang pendidikan tersebut. Oke. Dari seluruh satu kelas dulu ya, mungkin dalam satu kelasnya Mas Khalid itu seluruh teman-teman itu bisa mengikuti pembelajaran online atau ada satu atau dua teman-temannya Mas Khalid itu yang nggak bisa ngikutin? Gimana Mas? Ya, untuk teman satu kelas sendiri ada yang memang udah bisa, tinggal mengikuti alur, itu ada pasti. Lalu ada yang butuh sedikit arahan dari teman-temannya mungkin atau dari guru-gurunya mungkin. Ada juga beberapa orang yang sangat tertinggal saya kira. Saya kira itu tadi belum melek dengan dunia e-learning. Jadi perlu adanya sedikit edukasi dan sedikit pengarahan yang lebih intensif kepada beberapa teman saya yang mungkin kurang melek tersebut. Oke. Berarti kalau mungkin lebih tepatnya dari cerita teman-temannya Mas Khalid itu penyesuaian diri lah ya. Ya. Di satu sisi dia punya keterbatasan karena belum tahu, di satu sisi dia dipaksa untuk tahu gitu. Bagus juga tuh. Oke. Mungkin kita bisa cek dulu ya. Maaf saya tadi baru masuk langsung mulai. Di sini teman-teman peserta dari mana saja ya? Oh iya, perlu itu kiranya. Iya. Ada dari Bangka Belitung, terus Kalimantan Timur, terus mana lagi ya? Dari Kaltara. Ya teman-teman. Oke. Nanti kita ada mungkin saling tanya dari teman-teman yang lain mungkin ke Mas Khalid sama Mas Fahmi boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau Mas Fahmi nih, sejauh ini 2 bulan Mas, lebih enak online atau masuk kelas langsung Mas? Offline? Ya, ini kalau ditanya terkait lapangan sama di rumah ya biasanya kalau kita aktif di organisasi, aktif di Muhammadiyah, pasti yang namanya gerak itu sesuatu keindahan dan kenikmatan. Jadi kalau dibilang enak di kelas atau di online, ya milih enak di kelas. Karena di kelas kita tahu kondisi anak-anak, semangatnya anak-anak, psikisnya anak-anak seperti apa. Terus kita tahu membedakan anak-anak yang suka, misal kalau kita ngomong pendidikan yang langsung lapangan, dengan passion anak gitu ya. Kan sekarang kan memang butuh untuk passionnya anak-anak. Misal kalau kita tahu anak ini nggak suka matematika, kita carikan tempat yang tepat untuk anak-anak ini. Misalkan, anak ini suka yang namanya dongeng misalkan, ya kita masukkan di salah satu komunitas yang namanya teater misalkan, kayak gitu. Jadi ketika guru sama murid ini bertemu, itu nanti akan muncul yang namanya keselarasan hati. Iya, maksudnya keselarasan hati sini keselarasan antara timbal balik ilmu. Ketika siswa itu nggak paham, mereka langsung tanya, Pak, ini gimana? Terus teman-teman itu ketika juga nggak paham, mereka juga akan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Lah kalau di online, mau diskusi pakai apa mereka? Kecuali kalau gurunya itu
misalkan membuat soal yang sekiranya itu kayak konsernya Mbak Nana misalkan. Konsernya Mbak Nana yang mana itu buat konser gabungan yang dibuat di video misalnya di YouTube gitu ya. Nyanyi satu bait itu bisa. Tetapi kan kurang maksimal. Benar. Tidak semua siswa itu bisa menggunakan IT dengan cara yang baik. Katanya Mas Gali tadi, tidak semua siswa itu bisa melek atau bisa setara akalnya, setara pengetahuannya. Kita nggak bisa menyamakan itu. Oleh sebab itu kalau ditanya terkait tentang enaknya jadi pelajar itu ya ketika kita berkumpul dengan murid-murid. Dan saya kira semua guru di Indonesia sekarang itu pasti merindukan yang namanya menulis di papan tulis. Atau bahkan menge-share e-learning-nya dengan ketemu anak-anaknya. Saya kira itu. Termasuk saya sendiri. Saya juga kangen dengan gurauan sama anak-anak. Meskipun ada yang mengatakan bully itu nggak boleh, tetapi bagi saya pendekatan dengan metode ini juga baik ketika anak-anak misalkan berani bully gitu ya, berani bully saya gitu ya. Bulinya dalam artian tanda kutip gurau gitu, bukan bully yang sampai viral di media sosial, bukan, tetapi sebagai pendekatan pendidikan. Pak, misalkan Pak pelajarannya kok susah gini. Alah nggak susah, kerjakan sebisamu misalkan kayak gitu bully-bulinya, atau mungkin Pak kok jarang masuk gitu. Padahal realita kita ya di lapangan ya masuk gitu loh. Ya seperti itu sih Mas. Jadi bagi saya seorang pendidik itu kalau kehilangan tempat kerjanya, lebih jauh dari tempat kerjanya, pasti tidak enak. Begitupun pekerja yang lainnya, apalagi siswa yang harus dekat dengan nun wal qalami wa mayas, turun, nggak bisa dijauhkan dari yang namanya pena, kertas, dan meja. Gitu. Jadi tetap enak di kelas. Benar Mas Gali ya? Mas Golib ya? Ya. enak di kelas ya berarti. Iya. Oke. Kalau Mas Fahmi lagi nih, saat ini masih ngasih tugas online nggak ke murid? Sejauh ini sampai hari ini. Oke, alhamdulillah. Kemarin di Semamik, kita kenal dengan SMA Mas Suryo dengan Semamik Surabaya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di SMA, IG-nya adalah SMA Prestasi. Jadi kita kemarin dari tim, kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, kemarin kita yang namanya launching aplikasi e-learning yang bernama e-Ramadan sama e-Sains Tauqidik, yang dimana e-Ramadan ini itu digunakan sebagai pendidikan anak-anak di Darul Arkom. Jadi tetap kita Darul Arkom tetap jalan, tetapi melalui e-Ramadan. Di satu sisi, karena di bulan Ramadan ini, ustadz-ustadzah yang lain juga harus bergeser tugas-tugasnya biar nggak selalu hitung-hitungan. Akhirnya apa? Di Sains Tauqidik ini, ustadz-ustadzah yang esak, yang matematika, fisika, kimia, biologi, dan teman-temannya itu, mereka beralih. Misalkan soal kimia. Kimia ini dibuat dengan sejarah penemu-penemu obat atau penemu bahan-bahan kimia dari karangan Islam. Terus kemarin sempat matematika itu ada yang membuat soal terkait tentang hitungan zakat, fitrah, dan mal. Jadi seperti itu. Jadi kemarin sempat kita launching. Nggak tahu kalau di Mu'alimin dan teman-teman sekolah SMA atau ortom-ortom Muhammadiyah di dunia pendidikan. Jadi kita tetap melakukan online. Bahkan kita sudah mempersiapkan PAT ini, Mas. Ya, penilaian akhir semester. Dan kita juga bingung. Jadi guru ini bingung. Kelulusan tahun ini dengan rekor paling bagus di Indonesia menurut saya, karena tanpa ujian nasional, selamat untuk anak-anakku kelas 12 seluruh Indonesia yang detik ini dinyatakan lulus tanpa ujian nasional dan dinyatakan lulus melalui angkatan corona atau jalur COVID-19. Ya. Dan semoga tahun depan untuk Mas Golib tidak ada lagi ujian nasional. Amin Mas ya. Amin. Enak ya kira-kira kalau nggak ada ujian nasional ya. Tuh. Ya. Akhirnya apa? Penilaian yang kita buat itu melalui dua. Kalau saya sih, yaitu melalui kinerja dari wali murid selaku yang memantau anaknya di rumah, dan kita juga punya gambaran selama anak-anak kita masuk kalau kita kasih tugas, karena kita sudah punya rekapan nilai ketika anak-anak mengerjakan tugas di rumah melalui e-learning tadi. Jadi gitu Mas. Oke. Kondisi saat ini ya tetap online. Iya, siap. Kalau Mas balik sampai hari ini masih banyak tugas kan dari
Oh ya, sebelumnya untuk sekolah saya ya, jujur saja sekolah saya udah selesai penilaian akhir tahun. Jadi, ya memang luar biasa. Sekolah saya udah selesai penilaian akhir tahun. Enak ya. Jadi ya saat ini ya begini adanya gitu. Iya. Nah, kalau Mas Khalid kemarin-kemarin ya pernah nggak dapet tugasnya itu secara mendadak? Buat tugas mendadak ya? Tugas mendadak mungkin ada 1-2, cuman nggak banyak gitu. Nggak banyak. Tapi tetap bisa menyesuaikan diri Mas ya? Iya, tetap bisa. Oke. Nah, berarti kalau Mas Khalid sekarang udah libur ya berarti? Atau ya, sekarang gimana? Udah libur. Kalau 2 bulan. Udah libur. Mas Fahmi muridnya belum Mas ya? Gimana? Murid-muridnya Mas Fahmi belum libur ya? Loh, ya sama kayak Mas Khalid. Liburnya sudah lama. Bahkan sudah kemarin waktu libur 2 minggu, awal 2 minggu, itu kan sempat isunya masuk lagi sekolah. Kalau di Jatim. Jatim ya. Sempat surat edaran itu masuk. Antara 15 sampai 20 halaman. Ya, 1 Juni masuk. 1 Juni besok ini ada kabar lagi masuk. Padahal 2 minggu awal itu mereka sudah chat ke saya sendiri, anak-anak saya di kelas. Pak, kapan masuk? Pak? Kapan masuk? Mereka sudah jenuh di rumah. Secara psikis mereka sudah capek untuk menghadapi 14,5 aja lagi. Menghadapi apa? Masanya ini ditambahin pulang kenal banyak plagiasinya. Menghadapi online. Ini ada yang nggak dimut ini. Nah, jadi apa? Secara psikis mereka sehat, secara fisik mereka sehat. Tetapi apakah guru tahu anak-anak ini tingkat kejenuhannya bagaimana? Nah, itu yang dimaksud Mas Khalid tadi, pengawasannya kepada anak-anak oleh guru itu kurang. Jadi secara psikis mereka fisiknya ya sehat, bisa berlari, bisa puasa. Tetapi secara akal, secara hati, secara batin, ya Allah, itu tugas kok numpuk terus. Di sisi lain, wis tugasnya numpuk ya, tugasnya numpuk. Yang ngerjakan itu ada orang tua juga yang bantu. Akhirnya apa? Orang tua juga dibebani mengurus rumah tangga, mengurus suaminya kalau ibu, ya, tugas anak, kerjaannya, dan juga pekerjaan anak. Akhirnya apa? Ketika anak-anak kuotanya habis, Pak, kuota habis, beliin dong. Ibu, kuotanya habis, saya mau mengerjakan tugas. Akhirnya apa? Mereka terbagi pikirannya. Akhirnya apa? Yang namanya kerentanan virus corona. Karena imun itu ketika rendah, pikirannya sudah pecah. Imun kan semakin lemah, otomatis berkurang, cara imunnya akhirnya kena. Yang namanya penyakit itu mudah. Oleh sebab itu Pak Menteri Nadiem Makarim kemarin juga sempat menghimbau pada guru-guru, bahkan dosen juga, kalau memberikan tugas, ingat-ingat ya, jangan terlalu berat, kan gitu. Jadi bersyukur Mas Khalid, kalau sudah PAT, berarti sudah dinyatakan naik kelas ini. Kalau anak-anak saya masih belum, yang kelas 10 sama 11, kelas 12 kan sudah. Jadi gitu Mas. Oke. Berarti udah libur. Dan untuk kelas 12-nya udah lama ya. Kalau kelas 10, kelas 11 juga udah libur. Nah, kalau sejauh ini Mas Khalid perihal tema kita belajar di rumah kan masih sehat kan. Kira-kira Mas Khalid dan teman-teman masih bisa bertahankah kalau kelas online-nya sekitar 2 bulan lagi gitu? Masih betah nggak nih? Jujur dengan kondisi yang ada seperti ini ya, tanpa adanya kepastian, kita kan belum tahu nih apa corona akan selesai kapan. Jadi kemarin pengumuman pertama itu di pertengahan Juni itu kita udah masuk lagi ke sekolah. Nah, cuman dengan kondisi yang masih seperti ini, kemarin diumumkan lagi liburnya diperpanjang sampai Juli, seperti itu. Dan kondisi teman-teman juga udah saya kira sangat jenuh dengan rutinitas mereka yang mungkin biasanya keluar, sekarang harus patuh di rumah aja. Tapi mereka bingung loh, mau ngapain tuh bingung. Ada yang udah bosen banget di rumah, mereka bingung mau ngapain itu susah lah, mau nyari
rutinitas baru itu susah gitu. Mungkin harus ada inovasi baru dari pemerintah atau mungkin sistem belajarnya harus dirapikan kembali, yang katanya Pak Menteri Nadiem Makarim itu kan merdeka belajar ya. Merdeka belajar, nah ini harus bisa diaplikasikan ke kita semua gitu loh. Jadi harus bisa menawarkan konsep yang teman-teman tuh bisa seneng, bisa ngerasa bebas belajar tanpa adanya rasa jenuh di tengah pandemi seperti ini gitu. Oke. Iya benar. Bagus. Masuk. Setuju ya kayaknya ya, bener. Setuju banget kayaknya kita perlu inovasi ya dalam pembelajarannya karena 2 bulan ini udahlah gitu. udah cukup lah gitu. Nah, mungkin Mas Fahmi nih, kalau sejauh ini Mas ada apa ya? Kalau seandainya nih Mas, sama nih Mas pertanyaannya, kalau seandainya pembelajaran online akan ditambah 2 bulan ke depan, kira-kira inovasi apa yang akan Mas Fahmi lakukan sesuai dengan yang dibilang Mas Khalid tadi? Oke. Inovasi kalau ditanya terkait inovasi pembelajaran, karena memang modelnya kalau kita pakai soal, anak-anak disuruh baca, otomatis bosan Mas Khalid ya. Pasti mantengi soal aja. Habis itu ketika disetor ke guru, kita nggak tahu nilainya berapa, ya kan? Ya. Nah, kemarin sempat teman-teman guru itu juga ada yang berinovasi dengan pembelajaran melalui live YouTube, yang mana di situ nggak memberatkan anak-anak sama sekali. Anak-anak hanya disuruh lihat live YouTube-nya, itu salah satunya. Itu kan nggak membaca soal, hanya melihat seperti menonton film di bioskop. Nah, terus kalau Mas Khalid tadi bilang bahwasanya pemerintah harus memperbaiki sistem pembelajarannya, merdeka belajar. Merdeka belajar yang dimaksud di sini adalah pendidikan dengan cara yang autentik tadi, yang mengikuti kondisi anak, yang mengikuti passionnya anak, yang suka bahasa Inggris ya kita arahkan ke bahasa Inggris, yang suka hitung-hitungan ya kita arahkan ke hitung-hitungan, yang suka olahraga ya kita wadahi di kelas olahraga. Nah, cuman di era pandemi saat ini kan nggak mungkin kita berkerumun untuk berolahraga. Nah, bagaimana caranya? Kemarin sempat ada guru penjas itu memberikan pendidikan salah satu contoh hidup sehat melalui live Instagram atau live YouTube dengan senam di pagi hari. Dan itu dilakukan benar. Akhirnya apa? Anak-anak juga nggak jenuh mengerjakan tugas, tetapi mereka melihat, oh seperti ini ya cara gerak senam yang benar. Seperti itu. Terus kalau saya sendiri, inovasi yang saya tawarkan ya karena memang anak-anak sekarang lebih gandrung dengan dunia maya alias internet. Salah satunya adalah game. Terus apa yang kedua? Instagram misalkan, WA. Kemarin saya sempat ngasih tugas ke anak-anak ya, silakan membuat cerita kegiatanmu selama Ramadan di rumah atau kegiatan sehari-harimu di rumah melalui IG. Jadi mereka langsung live di IG atau membuat video, cuplikan video yang nantinya bisa diposting di IG-nya mereka masing-masing. Berarti di situ saya mengikuti keinginan anak. Mereka mau cerita dari segi apa? Misalkan dari segi ibadahnya misalkan, ya sudah mereka mungkin merekam terawihnya bersama keluarga. Meskipun ada yang mengatakan, aku takut teriak dan gini-gini. Padahal artinya niatnya enggak kan gitu. Terus ada lagi anak-anak misal tak suruh membuat puisi, salah satunya puisinya surat Al-Maun misalkan di kondisi pandemi saat ini, mereka saya suruh mentadaburi surat Al-Maun tadi. Karena di Muhammadiyah sendiri sampai detik ini gerakan Al-Maun tetap harus berjalan, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Oleh sebab itu anak-anak tak suruh silakan buat puisi lah untuk negara saat ini, untuk para medis, untuk para orang-orang yang berkebutuhan, yang misalkan kekurangan makanan atau apa, silakan cari kalimat yang pas buat surat Al-Maun ini. Misalkan kalau ngambil ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin misalkan, kita kan nggak boleh mengambil hak-haknya orang miskin misalkan. Mereka membuat salah satu video, misalkan videonya berupa berbagi bersama kayak gitu. Jadi mereka mengikuti dengan dirinya sendiri tanpa paksaan. Mereka kita arahkan sesuai dengan sosial yang ada. Jadi gitu, inovasi yang saat ini yang saya harapkan ya di
melalui media-media itu sesuai dengan keinginan anak-anak. Lebih mudahnya gitu. Bukan terus memberikan soal yang banyak, lembar-lembaran sampai puluh-puluhan. Kasihan. Otaknya manusia ini memang besar. Tetapi kapasitas pemikirannya itu butuh waktu gitu loh. Benar banget itu. Setuju banget. Oke. Teman-teman kayaknya nggak terasa kita udah mau masuk 40 menit lebih ya. Iya. Habis 1 jam. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung kirim ke chat. Nanti akan saya bacakan. Mungkin boleh tulis pertanyaannya biar lebih jelas ke Mas Khalif atau ke Mas Fahmi. Dipersilahkan teman-teman yang lagi mendengarkan sekarang. Oke, sebagai penutup nih mungkin selagi nunggu teman-teman menulis pertanyaannya, terakhir ya, seperti biasa lah, harapan lah dari Mas Khalif dari pandemi ini untuk sesama pelajar lah gitu. Bagaimana, dan sama juga ke Mas Fahmi sebagai tenaga pengajar, harapannya apa dan ke siapa dan bagaimana gitu. Oke, mulai dari Mas Khalif dulu. Ya, terakhir buat harapan saya ya, dengan kapasitas saya sebagai pelajar, mungkin saya rasa pembelajaran dengan sistem memberikan banyak tugas, terus memberikan soal ini itu saya kira bukan menjadi pilihan yang tepat. Saya kira harus diambil langkah-langkah yang lain, langkah yang lebih efektif dan memberikan impact yang besar kepada para siswa gitu. Jadi kayak seperti yang tadi dibilang Mas Fahmi Aziz ya. Sebenarnya seluruh siswa di Indonesia yang sedang dirumahkan seperti ini butuh inovasi yang segar, butuh ide yang segar seperti yang diberikan oleh Mas Fahmi Aziz sebagai guru. Jadi menawarkan bukan hanya dengan cara memberikan soal, tapi bisa dengan cara memacu para siswanya untuk bisa mengeluarkan potensi yang ia miliki. Karena semua siswa saya yakin punya passion-nya sendiri, punya hobinya sendiri. Ya bagaimana mungkin, sebisa mungkin di masa pandemi ini, kalau tidak bisa keluar, ya bagaimana caranya siswa itu bisa menyalurkan apa yang ia minati, hobinya, itu disalurkan. Dan bisa kalau bisa dihasilkan sebagai karya. Itu juga secara tidak langsung menjadi sebuah pembelajaran ya. Jadi tidak hanya melulu tentang kognisi, tidak hanya melulu tentang angka. Jadi yang kita butuhkan ya semacam ya inovasi segar itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, mantap. Nah, dari Mas Fahmi, gimana nih? Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman, terutama PPIPM yang sudah memberikan tempat berdiskusi asik untuk para pelajar dan para guru di Indonesia. Pesan yang pertama untuk tenaga pendidik, jadi biar tersampaikan. Intinya, ayo sama-sama memberikan tugas kepada anak-anak kita semua ini dengan senang, dalam artian jangan sampai kita merasa terbebani dengan memberikan tugas-tugas online. Terus yang kedua, sekali-kalilah anak-anak itu disuruh buat soal sendiri. Maksudnya soal sendiri ini soal sesuai dengan keinginannya. Jangan dituntut seperti kita, karena anak-anak nggak sama dengan kita gitu loh. Terus sekali-kali ayolah beri nilai anak-anak ini yang ringan-ringan gitu loh. Jangan pelit-pelit ngasih nilai, apalagi mengukur anak-anak itu dengan hasil. Ya. Bukan melalui proses. Nah, ini yang kebalik di Indonesia. Rata-rata di Indonesia itu masih berpikir nilai. Makanya kenapa wali murid sampai detik ini itu menginginkan anaknya pintar, tetapi tidak menginginkan anaknya mampu memecahkan problematika hidupnya masing-masing. Nilai fisikanya kudu bagus dan ini kudu bagus. Padahal di balik proses itu lebih penting. Jadi untuk ustadz-ustadzah seluruh Indonesia, untuk bapak ibu guru seluruh Indonesia, tetap berikan kebebasan untuk anak-anak kita belajar dimanapun. Yang kedua, untuk siswa dan siswi seluruh Indonesia,
baik yang kekurangan jaringan ataupun yang sekarang sampai detik ini masih memakai gadget, tetap semangat dalam belajar, karena sesungguhnya belajar itu bukan hanya kebutuhan, tetapi sebuah kewajiban bagi kita semua, terutama seorang guru juga wajib belajar. Lek guru ini nggak belajar, kalah sama muridnya nanti. Tetap belajar. Terus kalau kendala online, paling tidak guru-guru yang di pelosok sana tetap berilah hak kepada siswa-siswanya. Terutama siswa-siswa yang di pelosok, jangan segan-segan untuk telepon, berkomunikasi. Kalau misalkan susah jaringan internet, paling tidak ada yang namanya sinyal untuk telepon. Insya Allah masih itu. Tapi nggak tahu sih, karena saya nggak pernah berkeliling seluruh Indonesia gitu loh. Di Papua bagaimana, di Kalimantan bagaimana. Tapi paling tidak pesan saya untuk belajar seluruh Indonesia, NKRI itu di tangan anak muda. Di anak muda yang akan datang. Oleh sebab itu Mas Galib dan teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat ya. Siap. Walaupun kondisinya sampai detik ini, tetap belajar itu tidak harus melulu mata pelajaran. Boleh membaca buku yang lain. Buku-buku motivasi juga boleh, buku novel, bahkan komik. Nah, komik-komik juga boleh, nggak apa-apa sebagai hiburan. Daripada zaman mandangi HP terus, yang dipandangi nggak jelas lagi, mendingan baca buku. Itu sebagai referensi. Siapa tahu kalau akan menjadi penulis. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Khalid, terima kasih Mas Fahmi. Nah, kita masuk ke pertanyaan ya. Langsung saja mungkin silahkan ke Bang Said dari IPM Kalimantan Timur. Selamat datang. Silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ganteng sekali moderatornya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Mas Fahmi dan Galib Baharudin. Saya Said Almanar dari Kaltim. Saya kira tadi Mas Fahmi ini pelajar, soalnya mukanya muda banget. Alhamdulillah. Nggak boros berarti. Itulah saya bilang, wah ini kok pembahasannya kayak guru, tapi mukanya kayak siswa. Aduh. Itulah enaknya Pak. Seperti siswa akhirnya. Gitu. Jadi gini Mas Fahmi, saya mau tanya ini terkait tadi kan ada membahas tentang wali murid dan guru itu harus saling berkolaborasi atau bekerja sama ya dalam kondisi saat ini begitu. Namun ternyata dari Mas Galib Baharudin tadi mengatakan bahwa di Jawa saja tidak semua sekolah itu tahu pendidikan online begitu. Nah, bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan orang tua, sedangkan nggak semua siswa kita itu ngerti tentang pendidikan online, Mas. Nah, guru ini perannya gimana gitu terhadap murid-murid yang kira-kira kondisi orang tuanya tidak mengerti online, apakah door to door, datangin ke rumahnya, atau ada inovasi lain yang kemudian guru itu melakukan kegiatan lain gitu. Karena bukan hanya di Jawa ya, saya kira di Jawa itu semua ngerti gitu tentang online atau semua sekolahan sudah tahu tentang Zoom begini. Ternyata masih ada beberapa. Nah kalau di Kaltim malah lebih parah lagi, nggak semua sekolahan itu terfasilitasi dengan media online, sehingga ini menjadi hal yang baru. Nah pertanyaannya itu tadi, gimana kita sebagai guru menghadapi siswa yang seperti ini, nggak semua ngerti online. Apakah ada siswa yang seperti itu? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Said. Ya, silakan Mas Fahmi. Oh saya ini ya, nggak Mas Galib tiru yang mungkin bercerita terkait kondisi teman-temannya juga. Oke, terima kasih Mas Said. Nanti Mas Galib selanjutnya deh. Terima kasih sudah mau berbagi kendala-kendala. Ini juga bagi pengingat saya bahwasanya di sini yang masih mudah jaringan dengan mudahnya untuk mengakses internet, berbagi sesama dengan murid. Lah, kalau di Surabaya kan lancar jaya ya, lancar jaya. Jadi untuk memotivasi anak-anak yang saya pakai sampai detik ini adalah mewadahi mereka dengan komunitas-komunitas, membagi mereka dengan berapa persen. Karena dalam satu kelas, misalkan anak itu adanya
15 atau 20 atau 30 anak. Saya yakin anak yang bermasalah, anak yang tidak paham dengan yang namanya internet atau yang lain, itu hanya 5%. 5%. Anak yang nakal, maaf ya, anak yang suka bolos, anak yang malas belajar, itu paling 5%, Mas. Nah, terus bagaimana caranya guru-guru ini menyambung memotivasi wali murid, memotivasi anaknya. Kalau seandainya, kalau saya mau beli saran sih, seandainya jenengan, misalkan guru pendidik di SD gitu ya, atau di SMA, kalau kesusahan jaringan, coba rapat seluruh sekolah, kepala sekolah suruh ngambil tindakan, ngambil tegas misalkan. Oke lah, penilaian saat ini, karena penilaian sekarang itu harus dengan otentik, alias kalau kita ngasih nilai dengan cara yang bagus, dengan anak-anak ada yang nggak ngerjakan keterbelakangan internet, paling tidak buatlah anak-anak itu tetap belajar di rumah dengan cara orang tuanya tetap sampean jabri. Masih Mas Jabri. Kalau misalkan nggak ada WA, paling tidak ada yang namanya telepon. Dijabri dulu bagaimana perkembangan anaknya. Terus memotivasinya, karena biasanya kalau di pedalaman itu masih asik dengan yang namanya permainan tradisional. Benar, Ge? Benar, kira-kira. Ya, kalau benar. pedalaman, saya kira itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan tradisional. Atau bahkan di pedalaman itu anak-anak masih suka main ke laut, masih suka main ke gua dan ke gunung dan teman-temannya. Bolehlah sekali-kali peduli lingkungan gitu, Mas. Ajak anak-anak itu berpendidikan peduli ekologi. Salah satunya adalah bersih-bersih sampah di sekitar pantai. Itu juga otentik, nggak ada salahnya menanamkan anak suka ekologi. Nah, itu salah satu segi motivasi untuk pendekatan kita dengan anak-anak. Terus, Mas, ya apa caranya anak-anak ini biar suka belajar meskipun kondisinya saat ini. Kita nggak bisa maksakan itu, Mas. Kita nggak bisa maksakan kehendak itu anak-anak harus belajar, harus dekat dengan buku. Karena passionnya anak-anak itu berbeda-beda. Saya kira Mas Golib yang di sana itu tidak semua suka buku. Misalkan ada novel yang namanya novelnya Andrea Hirata sama Terelie. Saya suka Terelie, Mas Golib belum tentu suka Terelie. Biasanya juga Andrea Hirata. Jadi kita nggak bisa menyamakan passionnya anak-anak satu. Tetapi carilah anak-anak yang bermasalah, orang tuanya yang bermasalah. 5% saja. Saya kira hanya 5% anak-anak yang bermasalah. Dan itu butuh penanganan khusus, pencatatan khusus. Misalkan si A, anak ini malas untuk membaca buku karena ini, misalkan. Ditulis saja. Terus bagaimana caranya? Biar mereka tetap belajar. Coba dicarikan. Carikan tempat yang lain, misalkan. Kalau suka futsal, wadai, belikan bola. Wes main futsal. Siapa tahu dengan cara itu tadi saya menghasilkan sebuah pemain nasional. Itu sih kalau saya. Mantap. Jadi itu kalau saya ada lagi mungkin. Ini gimana Mas Said? Bentar, sedikit lagi. Iya. Dengan kondisi pembelajaran online itu kan dianggap tidak maksimal ya, Mas Fahmi. Benar. Bisa saja Mas Fahmi ngasih soal nih via online. Ternyata siswanya nyari di Google, gitu. Jadinya semuanya itu bisa sistem gampang jadinya. Nah, Oke. Untuk pembelajaran seperti itu tuh kan nggak efektif. Nah, gimana nih Mas Fahmi untuk hal seperti ini? Saya kira ini kalau saya bahas ranah IPM ya, ranah IPM. Ya, boleh. Kalau ranah IPM mengatakan nun wal qalam wa yasturun itu sebagai pegangannya, ya otomatis cara anak-anak seperti apapun, entah jawabannya nyari di Google, saya lebih senang kok anak-anak seperti itu, karena ada usahanya daripada di era tahun 2013 ke bawah, ya masih banyak kok orang tua yang tidak segan-segan mengeluarkan uangnya untuk memberi jawaban di ujian nasional. Ayo, kira-kira lebih baik mana? Sebagai seorang guru kita melihat anak-anak kita dengan jujur mengerjakan dengan dia mencari jawaban di Google daripada kita harus melihat anak kita mencuri jawaban.
Ya bisa sih, cuman kan kita kan melihat keefektifannya ya Mas, karena kan guru kan harus mencerdaskan siswanya gitu kan, PR tugasnya itu. Nah, apakah dengan membiarkan kondisi ya terserahlah siswa mau sistem online kah atau mau cari jawaban di Google kah. Nah ini saya rasa menjadi hal yang harus diperhatikan sekali terhadap guru dengan kondisi selalu mencari jawaban di Google itu, apakah akan mencerdaskan atau lebih baik begitu daripada dia mencontek dengan temannya. Iya, karena di Google itu nggak selamanya jawabannya harus misalkan jawabannya ini A gitu ya. Kalau multiple choice gampang. Kalau esai, saya kira anak-anak malah membaca, literasinya malah dapat. Tetapi kalau dia harus mencontek sama temannya, dia harus berkeringat berkecucuran, takut ketahuan disobek kertasnya misalkan, kalau pakai kertas. Tetapi kalau dia tanya ke Mbah Google, dia pasti akan mengeklik jawaban atau mencari artikel yang sekiranya berhubungan dengan jawabannya. Karena salah satu tugas yang saya kasihkan ke anak-anak adalah coba cari artikel, lalu resume, lalu cari kesimpulan. Dengan cara itu anak-anak akan membaca. Otomatis dengan yang namanya mencerdaskan anak bangsa, melalui itu juga nggak ada salahnya. Oke, siap. Itu kalau saya. Jadi kalau kita mau mencerdaskan anak bangsa, berilah peluang mereka untuk mencari ilmu dengan kebebasan atau kemerdekaan, bukan sebagai hasil atau sebuah kungkungan yang membuat mereka harus terpaku dengan kebutuhan kita, keinginan kita. Tetapi bukan mengikuti passion anak-anak. Itu yang penting. Pendidikan adalah mengikuti passion anak-anak saat ini. Apalagi anak-anak sekarang lagi kegantungan game. Anak-anak lagi main game sama suruh ngerjakan tugas matematika, gak bakal digubris. Bener kan? Gak bakal digubris. Anak-anak malah ayo mabar. Lah kalau kita mampu mewadai anak-anak yang suka game, anak-anak yang suka main YouTube, yang main Google, kalau kita wadai dengan literasi yang baik, anak game, ayo kita komunikasi sebagai e-sport misalkan, mereka akan berprestasi. Mereka nggak akan kebingungan ketika juara beli paketan. Karena dengan hasilnya lomba tadi. Terus yang kedua, anak-anak yang suka YouTuber, yang YouTube, wadai mereka buat video, cara mengedit video, mereka akan menjadi anak yang cerdas. Channel-channelnya semakin positif. Channel-channelnya positif, bukan prank-prank yang sampai kena polisi. Itu sih. Nah, karena kita nggak boleh berpikir ini ya, ke belakang ya, tetapi ke depan, ke 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yaitu apa? Pelajaran detik ini akan menggunakan media massa. Sekolah itu sebagai tempat singgah sepertinya habis ini. Dan ini juga literasi. Kita diskusi ini literasi loh ya. Belajar loh ya. Gitu Mas ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak. Karena di sini hanya ngobrol santai ya. Ya, iya, senang kalau misalnya butuh diskusi lagi, bolehlah nanti jabri-jabrian lah. Guru milenial ini ya. Terima kasih Mas. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Moderator. Oke. Siap. Pak Ketum siap. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua itu dari Widi. Kayaknya banyak nih. Iya, pertanyaan kedua itu dari dari Zidan, PWIPM Babel. Silakan Mas Zidan mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan pada pemateri kita pada hari ini. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mas Fahmi. Nah, selaku guru, Mas Fahmi sendiri dalam mengajarkan itu tadi ada menyinggung sedikit tentang kreatif dan inovasinya itu dalam pelajaran. Nah, jadi apakah menurut Mas Fahmi sendiri dalam metode pembelajaran itu mengikuti KD atau kompetensi dasar atau melihat pelajaran-pelajaran sesuai dengan yang wabah ini seperti itu digabungkan. Jadi kadangnya sebagai pelajar ada yang cenderung ingin sesuai materi dan ada juga yang tidak suka materi yang tidak ada di buku seperti itu. Nah,
menurut Mas Fahmi, bagaimana opsi tersebut? Demikian, Mas Fahmi. Terima kasih. Oke. Ya, silahkan Mas Fahmi. Ini kok jadi tanyanya ke saya semua ini. Ya, nanti ada bagiannya untuk si Ya, Mas Mas Galib Galib. lah, sekali-kali. Nanti Mas Galib bisa nambahi saya ya, kalau misalkan Ya. jawaban saya, kan ini kan mewakili guru. Nanti Mas Galib kan, Siap, tadi siap. pertanyaannya kan juga ada yang di siswa yang inginkan sesuai materi, ada yang sesuai tidak materi gitu kan. Oke, saya jawab. Ini saya berkacamata dari sekolah saya ya. Kalau mengingat sekolah saya dulu, sebelum nanti saya sebarkan di yang lain. Kita yang namanya berpendidikan itu kan tidak bisa memaksakan kehendak anak-anak. Cuman kita juga harus mengikuti yang namanya kurikulum nasional, KD dan teman-temannya, itu kan. Terus kompetisinya yang mengacu beberapa aspek itu. Banyak sekali sah. Pokoknya di kurikulum itu banyak sekali. Nah, kalau kita guru memaksakan semua anak-anak itu sesuai dengan yang namanya soal, sesuai dengan buku, saya kira anak-anak yang separuhnya kelas itu yang nggak suka dengan materi yang sama, terus tanggung jawab kita bagaimana sebagai seorang guru? Tanggung jawabnya adalah membuat soal dengan dua metode yang beda. Yang pertama, membuat soal sesuai dengan materi ajar. Yang kedua adalah membuat materi yang sesuai dengan passion-nya anak-anak. Passion-nya anak-anak ini bagaimana? Ya tetap kita wadahi. Yang suka komunitas musik, ya kita wadahi dengan musik. Bahkan kemarin sempat anak-anak yang main musik juga live dengan beberapa pimpinan daerah dan juga pimpinan wilayah. Di YouTube-nya anak-anak Semantik itu kolaborasi seni musik bernyanyi dari Sidoarjo sama PWIPM Bali. Ya mereka maksimalkan itu sebagai mengisi waktu luang pendidikan. Dan itu nggak ada salahnya. Dan mereka juga dapat nilai. Nilainya ya sama. Karena mereka juga mengembangkan seni pembelajarannya. Mengembangkan potensinya. Lah, kalau saya sendiri sih, ya ikut dengan dengan cara tadi. Membuatkan dua soal atau dua tugas yang berbeda. Yang satu tugas dari kita, seorang guru, dengan materi ajar yang dari buku. Yang kedua, satunya adalah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada anak-anak untuk membuat materi mereka yang mereka inginkan masing-masing. Itu. Jadi materinya itu mereka yang buat, tetapi kita punya batasan guru. Misalkan tema yang kita ambil adalah Ramadan gitu. Ya sudah, ceritakan kegiatanmu Ramadan selama pandemi ini misalkan. Ceritanya boleh berbentuk tulisan, lalu dia foto, terus diposting, tag IG-nya wali kelas atau tag IG-nya guru masing-masing, atau bisa bercerita, nge-vlog gitu, juga boleh. Atau misal tema yang kita ambil adalah cerita pembelajaran online. Mereka akan membuat cerita. Ceritanya adalah jam sekian aku bangun melihat tugas ponsel tugas dari guru, saya harus mengerjakan, mereka membuat video. Atau temanya yang kita ambil adalah kondisi keluarga di saat pandemi ini. Mereka pasti akan bercerita dengan keinginannya masing-masing, tetapi tidak meninggalkan hak dan kebutuhan murid dalam keilmuannya, berupa buku materi tadi. Karena kita sudah menyiapkan materi-materi sebelumnya. Materi yang dengan KD-KD ini, dengan kondisi ini, dengan disisipi 17 apa itu? Kok lupa namanya? Yang harus disisipkan oral dan sosial-sosial yang lainnya itu. Jadi gitu sih Mas Maxi. Dan Mas siapa yang tanya Mas Zidan ya? Mas Zidan. Gitu Mas ya? Iya, Mas Zidan ini kalau saya boleh tanya, Mas Zidan ini suka yang materi sesuai buku apa sesuai keinginan Mas? Kalau untuk itu lebih jelasnya yang lebih mudah dipahami kepada anak-anak itu lebih jelasnya. Lebih jelas. Lebih jelas. Kalau Mas Zidan tak kasih dua soal, yang satu soal untuk buku, yang satu kebebasan Mas Zidan gitu, paham nggak kira-kira? Nah, kalau untuk itu apabila soal seperti itu juga bisa paham. Nah, kan berarti
metode itu insya Allah masih bisa diterima. Kalau saya sih. Mungkin Mas Galib bisa menambahi. Ya, menambahkan sedikit ya dari Ya, biar nggak diam lah. pemaparan Mas Fahmi Aziz ya. Saya kira saya sangat setuju ya dengan pendapat Mas Fahmi Aziz bahwa yang pertama kurikulum dasar dan kedua itu adalah pengembangan potensi siswa itu harus digabungkan. Jadi nggak bisa cuma satu aja, nggak bisa cuma kita menekankan kurikulum dasar pada siswa, atau nggak bisa juga kita hanya memicu bakat atau potensi siswa. Jadi semuanya harus digabungkan gitu. Untuk yang pengembangan potensi siswa itu saya kira sangat disenangi oleh pelajar saat ini. Jadi basisnya nanti produksi, jadi produktif gitu, karya. Jadi bukan kalau misalnya kita mengerjakan tugas gitu kan, mungkin ada banyak malah yang mungkin kurang senang, kurang suka gitu kan. Nah, mungkin dengan ustadz-ustadz atau guru-guru itu bisa memicu siswanya untuk bisa lebih produktif atau berkarya. Salah satunya kayak bikin konten, bikin video, bikin tulisan. Saya kira siswa-siswa akan lebih suka dan lebih antusias dalam pembelajaran. Siap. Makasih Mas. Oke. Jadi menyesuaikan lah ya, berarti yang lebih efektif. Ya, memang kadang situasi dan kondisi lah ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga saya bacakan ya. Pertanyaan ketiga itu ada di chat. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum. Kak Maxi, perkenalkan saya Sida dari PWI PM Kepri. Pertanyaan untuk Mas siapa ini? Alip. Bener nggak deh? Kakaknya Ihsan. Saya ini. Itu mohon maaf nama istri saya. Ini berarti untuk Mas Aziz ya? Iya. Kok kayak Ihsan sih? Iya kan, di situ ada. Iya, Mas Aziz, bagaimana cara untuk kita terus memotivasi siswa di umur SD yang masih sangat sulit memahami digital? Pengalaman saya selaku pengajar yang dekat dengan siswa, mereka mengeluh keterbatasan orang tua yang seharusnya mendampingi siswa. Ya, Mas. Ini pertanyaannya yang sedikit menggelitik otak saya ini untuk menjawab, karena kebetulan memang saya di SMA, bukan di SD ya. Tapi tetap saya akan mencoba memberikan jawaban mengacu dari beberapa guru SD. Yang jadi persoalan di Mbak siapa tadi? Mbak Sida ya? Iya, Sida. Mbak Sida atau Ustazah Sida ini enaknya, karena di sini sepertinya pendekatan pada murid. Yang jadi persoalan adalah, kendalanya adalah orang tua yang tidak mampu mendampingi anak-anaknya dalam membuat pelajaran. Kita nggak bisa memantau karena memang kondisinya corona saat ini. Cuman kalau kita mau memotivasi anak-anak, karena anak-anak SD itu suka mendengarkan cerita, saya kira mendengarkan cerita, apalagi ceritanya bergambar yang kayak komik atau buku berwarna misalkan, saya kira mereka akan antusias, dan itu perlu peran guru. Peran guru apa maksudnya? Silakan guru-guru yang kreatif mungkin membuat konten-konten. Dan banyak kok anak-anak, dan banyak juga kok anak-anak SD juga yang sudah membuat channel YouTube. Keponakan saya juga yang SD Muhammadiyah loh ya, itu sudah membuat channel YouTube, bahkan tanpa dibimbing atau bahkan dibantu membuat kerangkanya, enggak. Dia menulis sendiri, kelas 5, anaknya kelas 5, membuat konten YouTube. Dan YouTube-nya dikasih nama Bunda dan Mazida misalkan namanya gitu. Membuat konten YouTube. Masa guru-gurunya misalkan, ya maaf ya, kalau guru-guru yang sepuh mungkin nggak saya kritik karena memang kadang-kadang mengikuti media itu agak susah. Tapi guru-guru yang milenial kayak, ya maaf kayak saya misalkan, ya ayo kita berusaha membuat konten-konten yang menarik buat anak-anak. Misalkan ya buat konten di IG lah, buat sedikit-sedikit cerita di IG yang slide-nya bisa diperbanyak sampai 10 slide gitu, digambar. Anak-anak bisa kan membaca di situ tanpa harus bantuan orang tua saya kira. Terus
Yang kedua, bolehlah buat live di YouTube atau konten-konten YouTube yang langsung bisa ditonton anak-anak. Akhirnya apa? Anak-anak itu dengan sendirinya akan belajar tanpa harus dikawal oleh orang tua. Terus masalah anak-anak SD, pelajaran anak-anak SD. Berapa persen sih anak-anak SD yang berhasil di dunia pendidikan sesuai dengan buku? Atau berapa persen anak-anak SD yang berkembang dengan cepat tanggap terhadap kehidupan dengan membiarkan anak-anak itu lari ke sana kemari, ya. Terus apa? Anak-anak itu dibiarkan untuk bertanya, berangkat tangan, berani. Saya kira anak-anak SD itu lebih suka kerja di lapangan dibandingkan dia harus terkurung di materi matematika dan teman-teman. Anak-anak SD juga masih bermain. Coba kalau guru-gurunya itu buat konten YouTube, terus di kelasnya itu cuma berapa menit gitu, terus anak-anak disuruh buat konten YouTube, atau mungkin gurunya seni main gitar, terus ngajak-ngajak anak-anak main bareng. Ya boleh belajar di YouTube nyanyi gitu ya. Gak masalah, anak-anak disuruh diajari tutorial buat main gitar. Saya kira bagus itu. Terus kalau matematika misalkan, sekali-kali matematika bercerita, menghitung dari angka 1 sampai berapa, cara menghitung, tutorial menghitung pembagian dengan cara yang baik, itu juga menarik bagi saya. Masalah orang tua yang tidak mampu mendampingi itu ya memang kita nggak bisa maksakan, karena tipikal orang tua juga beda-beda. Apa kita mau melihat konten orang tua di IG atau di YouTube itu marah-marah, guru ini loh seenaknya ngasih tugas. Kamu kira ini orang tuanya sama? Kapasitas ekonominya sama misalkan gitu. Nggak mau kan seorang guru yang membuat sampai kena omelan orang tua. Kan gitu. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kalimat yang kurang pas. Iya. Mungkin saya singkatkan, kalau untuk pertanyaan tadi adalah bagaimana ini untuk ranah SD ya, si tenaga pengajar bisa menyesuaikan bagaimana agar soal itu tidak harus melibatkan orang tua. Itu maksud saya. Ya, jadi bukan bermaksud untuk menyalahkan kembali orang tuanya, tapi mencoba cari tahu anaknya. Menggerakkan anaknya biar orang tuanya nggak marah lagi. Kecuali yang kelas 1, 2 mungkin Mas. Kelas 1, 2, 3 mungkin masih butuh pendampingan orang tua sih. Saya kira di situ. Benar. Oke, mantap. Jadi pertanyaannya, jawabannya begitu untuk Sida dari PWIPM Kepri. Next, pertanyaan keempat. Kita borong pertanyaan nih. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum, izin bertanya kakak. Saat ini belajar dirumahkan, belajar via daring, nggak pakai fasilitas sekolah, tapi SPP per bulan tetap harus bayar. Banyak siswa dan orang tua yang keberatan mengingat kondisi yang sulit di era pandemi saat ini. Bagaimana tanggapan dan sikap yang sebaiknya diambil? Ini yang jawab harusnya teman PPIPM ini, bukan kita. Bener, saya bingung juga nih mau jawabnya gimana. Harusnya PPIPM yang jawab ini. Ini Mbak Sirar yang jawab ini. Iya. Mas Galip dulu lah. Ada. Ya. Mas Galip dulu. Ya, kalau dari Mas Galip gimana? SPP-nya gimana Mas? Itu. Ya, mungkin kita sudah dirumahkan, tapi SPP tetap jalan, SPP tetap bayar. Nah, seharusnya sikap yang kita ambil ya, kalau menurut saya ya, itu yang harus kita tanyakan ke pihak sekolah itu transparansi. Jadi harus ada transparansi anggaran. Jadi kalau misalnya kita disuruh bayar segini, misalnya 500.000, ya kita minta dong transparansinya. 500.000 itu buat apa aja? 500.000 itu buat apa aja? Nah, kalau misalnya jelas buat ini, buat itu, ya sudah. Tapi kalau misalnya nggak ada kejelasan, 500.000 itu nggak jelas buat apa, pengembangan apa, nggak bisa ada dampaknya buat para siswanya, ya sudah, kita ajukan, kita ya protes gitu. Kalau menurut saya gitu. Iya. Oke. Susah juga ya kalau mau gimana ya. Mbak Siranya lagi off lagi nih. Iya. Ya, nanti kita tanya lagi ya di akhir kalau ada saya boleh ini. Oh ya, dari Mas Fahmi. Ini pertanyaan
yang memang agak berat dari sisi orang tua dan sisi guru atau sekolah. Di Muhammadiyah, guru itu sifatnya berjuang apa mencari pekerjaan. Ya nggak munafik sih, nggak munafik, karena guru juga profesi. Kira-kira loh kebanyakan. Ketika guru-guru merintis yang namanya sekolah Muhammadiyah, saya kira pikiran pertama yang terbenak di dalam pikirannya adalah membangun bagaimana sekolahnya itu bisa maju, bisa ramai, ya kan? Dan untuk memajukan sekolah itu pasti membutuhkan yang namanya dana pembangunan, kemajuan kurikulum dan teman-temannya. Kalau seandainya dalam pandemi saat ini teman-teman masih keberatan dengan SPP-nya, saya kira ya mohon maaf, ketika sekolah membutuhkan dana untuk pembangunan, apakah teman-teman masih menanyakan terkait keberatan itu? Sedangkan nasib guru itu bagaimana menurut teman-teman juga kan gitu. Guru di sini memang niatnya sama-sama satu perjuangan, tetapi kita juga memikirkan guru di sini juga membutuhkan yang namanya bahan pangan, kecuali pemerintah peduli dengan yang namanya guru swasta di seluruh Indonesia. Gitu maksud saya. Nah, sampai detik ini kami juga masih bingung, Mas. Di SMA Muhammadiyah juga bingung. Tidak semua anak-anak juga membayar serentak. Tetapi apakah sekolah terus langsung mengkat untuk mengeluarkan anak? Tidak. Cuman kita menginginkan sifat keikhlasan menerima kemakluman orang tua untuk selalu berbagi, untuk selalu beramal jariah. Amal jariahnya apa? Bagi sekolahnya yang masih merintis. Kebetulan sekolah saya ini masih berumur 6 tahun jalan. 6 tahun jalan. Dan masih bangun terus. Ketika ada beberapa wali murid yang menanyakan potongan, apakah sekolah saya misalkan nggak ngasih potongan, kita kasih. Tetapi apakah bisa banyak? Ya, kita lihat kondisinya. Itu. Tetapi sekolah yang lain saya kira di Muhammadiyah banyak kok yang sekarang sudah masih ada potongan. Benar Mas Golib ya? Saya kira seperti itu. Oke. Ada ya potongannya? Saya kira di sekolah Muhammadiyah mesti ada potongan. Entah 50% atau 30% mesti ada potongan. Terutama di SPP. Saya baru dengar nih. Baru dengar ya? Baru dengar Mas. Karena saya nggak sekolah lagi. Coba cari info. Saya kira di Muhammadiyah itu nggak susah kok dalam pendidikan. Kalau misalkan di Muhammadiyah itu sampai mengeluarkan anak gara-gara nggak mampu membayar pendidikan, saya salahkan teman-teman PPIPM. Nah, tak tembak langsung di sini. Ini juga tugas teman-teman PPM. Iya, khususnya di Muhammadiyah tapi Mas. Iya, nggak apa-apa di Muhammadiyah. Karena murid-murid yang sekolah di Muhammadiyah, selain dia membesarkan nama Muhammadiyah, dia juga berjuang di Muhammadiyah. Dan di sisi lain, dia juga menjadi anak emas Muhammadiyah. Kalau kita membuang anak emas Muhammadiyah, terus siapa yang nanggung dosa? Ayo. Ayo siapa? Makanya kenapa sekolah Muhammadiyah berani mengeluarkan anak didiknya itu ya, saya bertanyakan. Kecuali dengan kasus yang berbeda-beda loh ya. Kalau kasusnya sudah banyak sampai melanggar aturan ya, Muhammadiyah juga berhak untuk apa? Boleh untuk mempertahankan dengan merehab atau mengeluarkan untuk dipindahkan ke sekolah yang lebih bermartabat juga boleh. Tetapi dengan catatan tidak dipersulit administrasinya. Karena orang yang terputus keilmuan itu dosa loh ya. Karena kewajiban kita sampai meninggal untuk ilmu. Nah, dengan SPP itu ya salah satunya berjuang di Muhammadiyah. Terima kasih. Iya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Khalid atas jawaban yang keberapa tadi? Keempat tadi. Kayaknya gitulah ya pokoknya tanpa saya review lagi. Oke. Kalau masalah pembayaran kebijakan sekolah sih Mas itu Mas. Kebijakan sekolah ya. Iya. Tapi ini pertanyaannya ke IPM bukan ke saya sama Mas Galib. Iya, benar. Ya, Mbak kalau kita mau jawab juga, ya
Kalau kita mau jawab juga nanti tidak terlalu memuaskan ya. Iyalah. Jadi ini GG gitulah ya. Ya. Oke, Itu ada yang menarik Mas di kolom komentar Apa, Mas? di chat. Yang ambil dari Google itu justru dia membaca juga kok. Ada beberapa yang bisa saja kita ambil pelajari gitu. Berarti benar kan apa yang saya katakan? Ya, ini yang dari pertanyaan pertama dari Bang Sai tadi ya. Iya. Ngambil Google justru. Ya, benar-benar. Ngambil Google juga nggak bisa langsung kumpul kan, harus dibaca dulu. Iyalah. Lo ditulis semua ya sama aja lah. Lanjut. Oke, next. Dengar ini, aduh. Siap. Google lebih pintar daripada guru Mas kayaknya. Ya, tapi sih sebenarnya nggak. Kalau menurut saya sih nggak efektif gitu. Orang bisa bilang kalau dibilang membaca, is oke kalau dia baca. Kalau dia langsung copy paste, pras langsung. Cara membaca depannya aja sudah terjawab nih. Kalau depannya sudah terjawab set gitu. Paling tidak ada usahanya lah sedikit membantu. Iya. Ya ini sih menjadi PR kita sama-sama juga karena boleh. Memecahkan hal-hal seperti ini sebenarnya kalau dibilang ngambil di Google itu baik, ya paling berapa persen saja baiknya gitu, tapi nggak semuanya menyelesaikan. Paling begitu. Tidak diambil positifnya Mas. Benar-benar. Sebenarnya menyontek itu suatu usaha juga, paling tidak dia ada usaha gitu kan. Loh ini nih, ayo dijawab loh. Tipe orang beda-beda Kak. Kakak, ayo. Kita nggak bisa menyamakan. Iya. Saya rasa ini Mas Galip ini sebagai siswa lebih paham sekali tentang mana yang lebih gampang mengcopy paste atau mana. Iya, masuk. Boleh. Oke, lanjut Mas Maxi. Oke, mantap. Kita lanjut ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Okta Arianti dari PWIPM Kaltara. Saya pernah sekilas membaca berita kalau pendidikan di Indonesia ini sudah tertinggal jauh lamanya dari negara-negara lain, sekitar 128 tahun. Nah, kalau dilihat lagi dari masa pandemi sekarang, apakah momen ini akan terulang lagi? Yang kita lihat sendiri, justru malah lebih banyak siswa yang mengeluh, jarang ada yang senang. Oh, lebih banyak yang mengeluh daripada yang senang. Terus mungkin lebih kayak gimana ya? Masih tertinggal atau enggak sih intinya? Pertanyaannya gitu. Karena online ini ya. Ini Mas Galip dulu apa saya dulu? Mas Fahmi dulu. Yeah. Saya dulu. Ya. Oke. Kemarin sempat kajian sama teman bidang PIPM. Ada beberapa hal menarik bahwasanya di Indonesia itu menduduki peringkat ke-60 seluruh dunia dalam tingkat literasi. Masih banyak anak-anak di Indonesia itu yang menggunakan internet, kurang lebih dari 3.000 sekian anak usia 10 tahun ke atas. Otomatis kalau misalkan ada anak pelajar yang susah mengakses e-learning-nya, itu omong kosong. Masih banyak anak-anak yang bisa mengakses internet, ya. Daripada berapa persen saja daripada yang tidak, berapa persen gitu aja ya. Nah, kalau melihat keterbelakangan pendidikan di Indonesia, mau tidak mau kita harus mengakui itu. Mengakui apa? Alhamdulillah, kalau saya bilang sih, teman-teman rata-rata sekarang agak melek. Cuman akhirnya apa? Kalau kita lihat keterbelakangan, guru-guru yang sepuh, mereka akan tersisihkan karena memang kalah dengan dunia maya. Agak tersisihkan karena nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kan gitu. Tetapi dengan perkembangan zaman yang selalu berputar ini, wajar nggak sih ketika dunia literasi itu semakin turun apa semakin tinggi? Menurut Mas Galip gimana? Maksudnya dunia literasi di Indonesia ini harusnya meningkat apa menurun dengan adanya perkembangan media ini? Meningkat. Semakin kesini harusnya meningkat. Harusnya meningkat, bukan menurun. Kan gitu. Orang media sekarang beli buku, misalkan novelnya Terelie yang sempat kemarin sampai Terelie itu buat caption di Facebook atau di pemberitaan media, sekali lagi yang membaca buku novelnya, kan sempat ada info itu. Beberapa file PDF-nya Terelie itu dibagikan dengan cara marak, tanpa sepengetahuan beliau. Otomatis, apa ya, bukan aku mengajar pembajakan loh ya, media literasi saat di Indonesia ini harusnya meningkat, tetapi kenapa pembaca makin minim? Pembacanya makin minim kan gitu. Apa yang dibuat oleh pelajar di Indonesia saat ini gitu loh. Pelajarnya apa? Apakah hanya sekedar nonton channel YouTube, ngeprank,
kan gitu. Kenapa sih nggak mencoba untuk berkarya? Rebahan di rumah tetap berkarya. Kalau suka membaca komik, novel, ya sekali-kali lah nulis cerpen. Itu kan juga menarik. Saya kira ya Mas Galib juga punya telepon HP yang Android kan, ada WPS, ada Word, ada laptop. Saya kira itu kok. Kalau kesibukan saya sih ya di depan laptop terus, meskipun belum sampai benar-benar bisa rutin tiap tahun atau berapa tahun gitu terbit buku, belum. Tetapi paling tidak dunia literasi sekarang itu harusnya lebih masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu literaturnya dari mana? Dari Google ya. Sekitar 128 tahun. Nah, ini ikut dunia literasi juga. Ternyata masih banyak pelajar yang peka dengan pendidikan saat ini. Nah, ini tugas siapa? Tugas masing individu. Kalau kita mau mengangkat martabat bangsa ini, ya kita mulai dari diri sendiri. Begitu. Jadi kalau masalah terbelakangan, Indonesia saat ini sudah mulai agak bagus. Bahkan ada yang memecahkan corak milenial dalam mencari informasi. Ada yang suka dengan buku, yang harus membaca buku tok gitu ya. Lebih suka membaca buku. Ada juga yang mengkombin tengah-tengah antara novel buku dengan novel literasi media. Ada yang hanya dengan Google, yang alias kopas tok. Kan gitu. Jawaban dikopas tanpa harus membaca dulu. Akhirnya apa? Ketika dulu pernah ada pengalaman yang sangat pahit bagi saya. Ketika saya menggarap skripsi waktu itu, kebetulan saya ngambil artikel salah satu mahasiswa yang kebetulan itu saya lupa mencantumkan footnote. Akhirnya apa? Sama dosennya dimarahi banget. Ini apa ini? Kopas ini. Dicoret. Jadi teman-temanku ketika membaca literasi di Google pun tetap hati-hati. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita mencari narasumber di Google. Dan saya kira dengan adanya Google kita sedikit terbantu kok untuk mahasiswa yang garap skripsi, yang garap tesis. Terbantu nggak kira-kira? Benar-benar. Terbantu banget. Yes. Itu, monggo Mas Galib menambahi. Ayo. Ya, nambahi sedikit ya. Menurut saya sendiri untuk tingkat pendidikan, tingkat literasi masyarakat Indonesia, terutama pelajar Indonesia harusnya semakin kesini ya semakin meningkat. Karena apa? Kita tahu dengan kemudahan akses internet yang diberikan saat ini, ya apa-apa ada di dalam genggaman gitu. Apa-apa ada di dalam genggaman. Kita mau nyari buku, ada. Kita nyari majalah online, ada. Informasi online banyak berkeliaran di sekitar kita. Nah, cuman yang harus lebih ditingkatkan adalah pemerataan. Jadi mungkin kita harus bisa mengangkat daerah-daerah yang tertinggal, yang mungkin mohon maaf sedikit pelosok, itu harus kita berikan edukasi yang lebih. Harus diberikan fasilitas yang lebih. Harus ditingkatkan semuanya tingkat literasinya tersebut gitu. Jadi intinya kalau saya pemerataan sih. Jadi rata gitu. Di daerah tertinggal, daerah pelosok itu harus mendapat perhatian yang lebih gitu. Ya. Oke. Berarti kalau poinnya dari Mas Fahmi tadi kembali ke individu kita ya, bagaimana untuk pertanyaan terakhir tadi masalah tingkat pendidikan dan lain-lain ya. Ada closing statement. Di IPM ini ada kok yang menarik di mana meningkatkan keinginan pendidikan di Indonesia itu melalui komunitas. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu anggota akselerasi komunitas PPIPM, Mas Alfi itu. Sempat diskusi bahwasanya komunitas itu sangat membantu sekali dalam ketahanan pendidikan. Nah, untuk meningkatkan pendidikan itu ya Indonesia pelajar IPM sudah tepat mewadai anak-anak, mewadai pelajar-pelajar dengan komunitas. Jadi saya kira perkembangan pendidikan di Indonesia akan semakin masif ketika komunitas itu lahir dengan cara visi misi yang bagus, tujuan yang sama, bukan hanya sekedar kumpul, kan gitu. Dan visinya adalah menanamkan nilai-nilai, bukan merubah, apalagi memaksa orang untuk
untuk memasuki dan mengikuti diri kita, tetapi merubah nilai-nilai. Contoh misalkan bagaimana memadai anak pang itu sehingga anak pang itu bisa membuat positif, hal yang positif, misalkan ngecat tembok warga kampung, bersih-bersih kampung, itu juga penting. Terus literasi, ketika literasi diwadahi, saya kira teman-teman bisa kok kolektif kolegia membuat antologi sebuah cerita atau sebuah tulisan baik tingkat PR, PC, PD, PW atau PP, bahkan bisa seperti itu. Jadi itu sih dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke. Mas Khalid, ada closing statement mungkin? Closing statement dari saya mungkin sedikit hampir sama kayak Mas Fahmi tadi. Jadi saya rasa yang sangat efektif, yang sangat bisa langsung diterima di kalangan pelajar ya ini ya salah satunya pelajar dan masyarakat Indonesia lah umumnya. Itu gerakan kultural. Jadi bisa menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Contohnya, kalau di Jawa Timur, di Surabaya itu saya sedikit tahu banyak ya Mas, kayak komunitas gitu kan, banyak gerakan-gerakan itu kan banyak. Nah, saya kira yang seperti itu harus selalu ditingkatkan dan juga cara kita berjejaring. Jadi kita harus punya jejaring yang luas, relasi yang luas, harus bisa mengenal dunia yang lebih luas gitu. Saya kira sekian. Oke. Mas mengingatkan, siapa tahu ada Mbak Sira mau menjawab terkait SPP. Oh iya, Mbak Sira itu ada pertanyaan tanggapan dan sikap yang diambil IPM. Ya, sama-sama. Tadi saya nyimak sih dari Mas Galip kan bener ya bilang tadi perlu ada transparansi dari sekolah. Biasanya kan sekolah sama wali siswa itu kan ada grup ya, grup WA gitu. Nah biasanya tuh dibahas semua di situ, dari keuangan, apa yang perlu dibahas, tentang tugas, yang lain-lain. Nah kalau itu kebijakan sekolah nih biasanya kayak gitu ya, tentang bayar-membayar. Apalagi sekolah swasta, karena saya pernah nanya dengan guru Muhammadiyah, katanya guru Muhammadiyah itu ada kewajiban untuk dibayar gitu, walaupun dalam masa yang kayak gini. Jadi mungkin transparansi itu perlu di grup WA itu ya. Kenapa harus bayar? Muridnya, kenapa murid harus bayar? Untuk apa? Kayak gitu. Kalaupun biasanya sekolah Muhammadiyah itu, khususnya di Batam, karena saya dulu sekolahnya di Batam, itu tuh sekolah Muhammadiyah sangat terbuka untuk musyawarah. Apalagi ada siswanya yang nggak sanggup bayar, itu tuh pasti dikedepankan musyawarah dulu, ngomong dulu sama gurunya kenapa masalahnya, nggak pernah langsung dijudge gitu, kamu nggak bayar nanti gini-gini nih. Itu nggak tahu lah ya kalau Muhammadiyah yang lain, tapi kalau di Batam sendiri itu dimusyawarahkan kenapa gitu, dibahas nanti apa solusinya, apa bisa dikurangin, apakah dana, kalau dulu itu ada dana BOS ya, Muhammadiyah masih ada beberapa sekolah masih dapat dana BOS. Nah, apa nanti anak itu bisa menjadi penerima dana BOS itu berapa persen bayarnya kayak gitu. Itu jadi perlu ada musyawarah antara siswa, wali siswa dan guru atau pihak sekolah. Gitu. Itu Mas. Sip. Oke. Nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa banget. Muhammadiyah ini musyawarahnya luar biasa. Iya. Ya mungkin teman-teman sekalian, ya sekali lagi ya saya lihat dulu di sini ada Abdullah PC IPM Pamulang, terus Mas Tira, Okta dari Kaltara, Zidan, Babel, terus ada Mbak Linta, IPM, ada Bang Said dari Kaltim, ada Nurulita dari IPM GSI, ada Antos Sudarmanto, ada Mbak Ismi, terus ada PIPM yang pastinya Nur Isnaini, terus Sidah dari Kepri tadi, terus ada Intan ini Palembang. Nah mungkin itu saja teman-teman diskusi kita hari ini. Alhamdulillah selesai setelah 1,5 jam. Lega ya Maxi. Ya, terima kasih
sekali lagi untuk Mas Fahmi, terus untuk Sama-sama. Alif, semoga ada kesempatan kita bertemu di lain waktu dan berdiskusi dengan topik yang lain. Amin. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon maaf pada teman-teman peserta juga, pada pemateri juga. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup dengan doa kafarul majelis. Subhanakallah. Dan kita lepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.